Halo KBM Filkom, pencegahan bunuh diri, kenali tanda yang perlu diwaspadai. Cara pencegahan bunuh diri yang paling penting diketahui adalah mengenali tanda-tandanya. Meski tidak selalu bisa dikenali, bukan berarti tindakan maupun pikiran untuk bunuh diri sulit diketahui. Bunuh diri merupakan tindakan seorang untuk mengakhiri hidupnya. Di Indonesia sendiri, angka kematian akibat bunuh diri pada tahun 2019 diperkirakan mencapai 6.480 kasus. Tindakan ini bisa terjadi pada semua kelompok usia, mulai dari anak-anak hingga lanjut usia. Sekitar 90% kasus bunuh diri ini dipicu oleh masalah psikologis atau gangguan mental, seperti depresi, skizofrenia, gangguan bipolar, dan gangguan kecemasan. Guna menekan lonjakan kasus bunuh diri, berbagai cara pencegahan bunuh diri perlu diketahui dengan menganalisis tanda-tanda seseorang ingin bunuh diri. Yang pertama, membicarakan keinginan bunuh diri. Pembicaraan secara implisit seperti saya berharap tidak dilahirkan atau eksplisit seperti saya ingin mati saja yang mengenai kematian atau melukai diri sendiri. 2. Mengatur segala hal untuk ditinggalkan, seperti membuat wasiat dan memberikan benda kesayangan kepada orang terdekat. 3. Mengucapkan perpisahan. Kedatangan tidak terduga, mengucapkan selamat tinggal seolah tidak akan bertemu lagi. Keempat, menarik diri dari orang lain seperti meningkatkan keinginan untuk sendiri. 5. Perilaku merusak diri sendiri, seperti meningkatnya penggunaan nafza, menyetir ugal-ugalan, dan perilaku membahayakan diri. Keenam, membenci dan menghujat diri sendiri. Ada perasaan malu, bersalah, dan menjadi beban bagi orang lain. Ketujuh, putus asa akan masa depan. Mengutarakan perasaan tidak berdaya dan putus asa, merasa hidup tidak akan jadi lebih baik di kedepannya. 8. Mencari cara mematikan untuk bunuh diri. Mencoba mendapatkan racun, pistol, pisau, ataupun mencari tempat tinggi yang dapat digunakan untuk percobaan bunuh diri. Langkah-langkah pencegahan bunuh diri. Ketika orang yang Anda kenal menunjukkan tanda-tanda ingin mengakhiri hidup, ada beberapa langkah yang bisa Anda lakukan sebagai upaya pencegahan bunuh diri. Berikut adalah langkah-langkahnya. 1. Ajak berdiskusi dan jadilah pendengar yang baik. Orang yang berkeinginan untuk bunuh diri biasanya sedang mengalami suatu masalah berat. Oleh karena itu, peran orang terdekat sangat penting dalam membuka percakapan hangat agar dia mau berbagi cerita terkait masalah yang sedang dialaminya. Saat dia sedang mencurahkan segala keluh kesahnya, jangan sekali-sekali langsung menawarkan solusi, apalagi menasihatinya. Tetaplah diam dan menjadi pendengar yang baik sebagai pencegah bunuh diri. Hal ini akan membuatnya nyaman serta menunjukkan bahwa Anda ikut peduli terhadap masalah yang sedang dia hadapi. 2. Bantu selesaikan masalahnya semampu Anda. Orang yang memiliki keinginan untuk bunuh diri sangat menderita secara emosional. Bunuh diri dianggap sebagai satu-satunya jalan keluar bagi orang yang tidak bisa menghadapi masalahnya sendiri. Oleh karena itu, cobalah untuk tawarkan bantuan apa saja yang mungkin dibutuhkan. Yakinkan padanya bahwa permasalahan yang sedang ia hadapi akan Anda berikan semaksimal mungkin sebagai pencegahan bunuh diri. Bila memang permasalahan dirasa cukup besar, Anda bisa libatkan kerabat maupun keluarganya untuk ikut serta dalam memecahkan masalah tersebut. Yang ketiga, jangan biarkan kesepian. Karena bunuh diri seringkali dilakukan secara diam-diam, sebisa mungkin jangan biarkan ia sendirian dan temani agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Tidak harus selalu berada di sisinya setiap saat, Anda bisa menghubunginya melalui panggilan telepon, video call, atau pesan teks sebagai pencegahan bunuh diri. Selain itu, singkirkan semua barang-barang yang dianggap berbahaya untuk mencegahnya melakukan bunuh diri, seperti senjata api, senjata tajam, atau obat-obatan yang berada di sekitarnya. Hal ini diharapkan bisa menurunkan hasrat maupun keinginannya untuk bunuh diri. Yang keempat, ajak untuk menemui konselor profesional, bisa psikolog atau psikiater.
Bila memang usaha Anda belum juga berhasil merubah niat atau sikapnya untuk melakukan bunuh diri, satu-satunya jalan terbaik yang bisa Anda lakukan adalah mengajaknya ke konselor profesional. Dengan begitu, ia pun bisa mendapatkan penanganan yang tepat sesuai dengan penyebab yang mendasari pikiran dan perilakunya untuk bunuh diri. Pada dasarnya, pencegahan bunuh diri bisa teratasi dengan baik selama keluarga dan temannya ikut peduli untuk membantu serta mencari jalan keluar dari permasalahan yang dihadapi orang tersebut. Dukungan dari support system seperti keluarga, teman, sahabat terbukti membawa pengaruh positif pada kesehatan mental seseorang, sehingga orang yang berisiko bunuh diri menjadi lebih bahagia dan kuat menjalani hari-harinya. Itulah mengapa support system memainkan peran penting dalam pencegahan bunuh diri. Dengan mengetahui tanda-tanda seseorang ingin bunuh diri, langkah pencegahan bunuh diri bisa dilakukan. Begitupun bila Anda sendiri yang merasa ingin bunuh diri atau memiliki ide untuk bunuh diri. Berkonsultasilah ke konselor profesional untuk mendapatkan pertolongan dan penanganan yang tepat.